Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat-sahabat Singa Menjono yang beragama selain Islam. Semoga kita semua senantiasa dalam berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam, mari bersama-sama kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat tersebut, semoga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan saya, dengan Mas Irul, dengan Mas Idris dalam malam hari ini untuk review beberapa pusaka dari paguyuban seni kuda kepang Singa Kencono. Pada malam hari ini ada beberapa keris yang dikeluarkan oleh Mas Irul yang sering dari penggemar Singa Kencono itu bertanya-tanya ya, ada pusaka apa, dan seperti apa wujudnya, terus seperti apa fungsi. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap pewangian seperti dupa, kemenyan dan sebagainya itu sarana untuk syirik. Sebenarnya syirik itu berasal dari hati seseorang itu sendiri. Jadi ini cuma alat untuk media kami berkonsentrasi lebih mudah, bukan mengundang jin atau bagaimana gitu, bukan. Karena yang membuat undangan itu saya nggak pernah mengundang jin itu Mas. Jadi kalau Singa Kencono mau tampil itu yang membuat undangan saya belum pernah membuat undangan kepada jin. Itu gimana itu Mas itu menurut undangan? Jinnya nggak usah diundang, tuh datang dengan sendirinya. Pada zaman seperti ini sebenarnya bukan Mas Irul, bukan lagi jin yang menyerupi manusia, bukan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, tapi sudah manusia masuk ke dalam jin sekarang. Sudah eranya ya? Sudah eranya seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari penggemar Singa Kencono yang mungkin akan disampaikan oleh sahabat saya Mas Idris. Monggo, apa yang mungkin tidak dipertanyakan? Ini gini Mas Budi, Mas Irul, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai apa kegunaan serta perawatan dari pusaka-pusaka yang dimiliki Singa Kencono. Ini untuk pertanyaan pertama, gimana cara untuk mengetahui keris ini sepuh atau enggaknya, itu gimana? Pertanyaan apa gitu? Kita Mawon. Jadi monggo yang damel contoh yang pundi Mas Idris. Nah mungkin ini aja ya, ini sama untuk perbandingannya yang mana Mas Bud, monggo jenengan sing luwih kertas. Jadi ini ya, kalau maskote di sini Mas Bud. nah ini adalah maskot dari keris Singa Kencono. Sebenarnya bukan keris yang paling bagus, bukan, karena keris itu semua memiliki keistimewaan, tidak ada keris yang jelek, tidak ada yang bagus. Setiap keris pasti memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri, itu ya. Jadi kalau kami dari paguyuban Singa Kencono melakukan seperti ini ya, sebelum membuka pusaka selalu membaca syahadat dan bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, bismillahirrahmanirrahim. Terus dibuka dengan rangkanya dulu yang dinaikkan, bukan kerisnya yang ditarik. Setelah itu dilempar ke belakang, yang diarahkan ke belakang. Mengapa kok seperti ini? Karena kemungkinan saja keris-keris itu memiliki energi negatif ya. Jadi supaya energi negatif tersebut tidak mengenai kita sendiri atau kru dari Singa Kencono. Ini keris yang sangat disukai oleh Mas Irul ini. Ini ada looknya, ada berapa? Ada 5. Banyak dari penggemar paguyuban Singa Kencono mempertanyakan kegunaan ataupun fungsi dari keris tersebut. Nah ini untuk fungsi atau dari keris tersebut itu untuk apa Mas Budi atau Mas Irul? Monggo silakan. Monggo Mas Budi. Apa ada gunanya sendiri-sendiri atau untuk sekedar hiasan atau sekedar seni, gimana? Monggo. Sebenarnya semua yang ada di dunia itu pasti ada tujuan dan maksud, diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Dan semua keris ini memiliki kelebihannya masing-masing, juga memiliki fungsinya masing-masing. Namun keris itu ibaratnya cuma sarana saja. Jadi sarana saja, sebagai alat. Semisal
ini ada yang di ini maaf ini saya saya buka. Nah ini keris. Ini disebut keris Bolosewu, Mas Idris. Ya. Keris Bolosewu. Di sini ada pamornya, ini pamornya namanya pamor pusar bumi. Ya. Ini tergolong keris Sepang karena ada sampingnya ini sama, ini dengan sini sama. Terus disebut Bolosewu karena ada ini mungkin relief anak kecil yang mau naik pusaka ini, jadi menghadap ke pusaka. Ada yang menghadap ke sini atau dengan ke sini. Itu banyak orang menyebutnya sebagai keris Omyang. Sebenarnya Omyang itu adalah nama dari seseorang, nama seorang empu. Nama Yang Omyang. menciptakan keris tersebut ya. Iya, ada. Terus dan namanya kerisnya itu Pitot Kembar. Yang saya ketahui sebetulnya namanya Pitot Kembar. Sedang kalau satu namanya Pitot saja. Kalau ada dua yang menghadap sini dan sini itu ada Pitot Kembar. Tergantung juga sih, sebenarnya ada yang pendeta semedi juga ada, Pitot Kembar juga ada. Bahkan banyak sekali varian dari pusaka-pusaka tersebut. Berarti banyak ya? Banyak. Model atau jenis-jenis Omyang itu banyak, nggak cuma Iya. satu. Jadi setiap keris itu memiliki, kalau bahasa Jawa katiasan atau kekuatan ya. Pasti itu pasti memiliki medan magnet. Bahkan bukan keris, batu saja itu memiliki medan magnet, memiliki kekuatan. Jadi semua memiliki energi yang jelas. Ini kalau mungkin dari Bolosewu, filosofinya seorang yang memilih keris Bolosewu seakan-akan memiliki sahabat yang lebih dari 1000. Jadi ben akeh koncone. Iya. Ben penak lek Fungsinya sesama. itu fungsinya ya Pak Budi ya. Iya. Gitu. Jadi setiap keris mempunyai fungsi sendiri. Iya. Nah, kalau untuk mengetahui keris ini keris sepuh atau enggak itu gimana Pak Bud? Atau Pak Irul, monggo. Dari segi bahannya atau apanya, mungkin dari segi besinya atau gimana itu untuk mengetahui keris ini sepuh atau enggak, mungkin dilihat dari segi apanya? Ya, Monggo. dari segi besinya, bahannya ya. Iya. Terus langsung saja di dalam contoh Mungkin buat mawon. contoh satu aja mungkin Ini Oh. di sana ya. Ya. untuk para penggemar paguyuban Singa Kencana untuk membedakan ciri keris yang baru sama yang sepuh itu. Monggo Mas. Aku tuh Mas Des, Iya. iki guru kula iki Oh, iya. gampang pakai wong. Iya. Kamu kan Pak Budi, Iya. derek tangga terumian. Itu jenis keris apa Pak Bud? Mungkin bisa dijelaskan sekalian. Saya buka dulu ya. Iya. Jadi membuka keris yang baik menurut kami Iya, iya. itu harus seperti ini, kita baca syahadat dulu karena kita Islam ya. Iya. Islam mungkin yang menganut agama selain Islam bisa sesuai aliran kepercayaan masing-masing. Syahadat, bismillah, terus ditarik. Yang ditarik adalah warangkanya, bukan kerisnya. Lalu diarahkan ke belakang. Mengapa seperti ini? Karena setiap keris itu saya kira pasti ada energi negatif dan energi positifnya. Supaya energi negatif itu tidak mengenai diri kita atau orang lain yang berada di sekitar kita. Bisa ya Pak Bud kayak gitu ya? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau ingin mengetahui keris itu tua atau tidak, sebenarnya jalan satu-satunya itu kita pakai laboratorium. Jadi keris itu diambil sekian persen, baru ke lab dilihat kadar logamnya itu seberapa tua. Kalau bahannya tangguh saja, anatomi bentuk saja itu saya kira masih kurang karena Kurang akurat ya? kurang akurat karena zaman sekarang itu peralatan sudah sangat canggih. Jadi bisa membuat barang baru seakan-akan menjadi lama. Tetapi kita harus tetap jujur dengan keilmuan kita. Maksudnya bagaimana? Mungkin kamu ingin mengambil suatu pusaka. Terus pusaka itu bagus dan lama, sebenarnya sepuh. Karena kamu sangat bernafsu, kamu memberikan argumen bahwa pusaka itu masih baru, muda, sehingga kamu bisa mendapatkan harga yang sangat murah. Nah itu salah satu perbuatan yang tercela menurut saya. Ya, jadi tidak jujur dengan ilmunya sendiri. Jadi bisa diketahui dari bentuk anatominya ini, bentuknya pusaka bisa dari besi. Iya.
Jadi dari bahannya. Ada juga yang bilang seperti ini, dikenteng. Ini saya kalau sore itu mencari rumput, sabit saya itu dikenteng. Ini juga suara tuh ini. Ini karena kerisnya itu tempakannya kering. Ya. Itu membedakan atau gimana itu maksudnya di kenteng itu? Kayak dikenteng seperti ini ya, sebenarnya tidak bisa kita membedakan pusaka dengan cara mengenteng. Di sini cuma kekeringan kering, bisa bahannya kering dan padat. Ini mungkin ada orang Mungkin yang kamu di rumah punya sabit, coba dikenteng atau dididik gitu. Itu berarti suara juga nyaring ting gitu. Oh iya. Ya. Berarti ada yang mengklaim sebagian di kenteng itu katanya keris gini gitu ya. Iya, itu Tapi nggak sebenarnya akurat gitu. kalau menurut saya kurang akurat. Mungkin keilmuannya yang menyampaikan itu ya seperti itu. Sekedar itulah ya. Ya, kita nggak bisa menyalahkan pengetahuan orang lain. Jadi ibaratnya gini, Mas Iru, guru saya ini memiliki kemampuan 10. Mas Iru bisa menerangkan 1 sampai dengan 10, namun tidak bisa menerangkan angka 11 dan sampai seterusnya. Sama seperti itu saja. Ya. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Budi ataupun Pak Iru. Untuk keris sendiri bahannya itu dibuat dari apa aja, atau besi atau gimana untuk bahan pembuatan keris itu? Dari bahan pusaka itu bermacam-macam. Yang saya ketahui dari guru saya Mas Irul ini, Ya. pusaka itu ada yang bahannya campuran, yang jelas ada percampuran. Yang satu ada bahan campuran meteor. Itu kemungkinan pada era Singasari dan Majapahit dulu. Itu menurut Mas Irul yang saya sampaikan. Jadi ada tidak full ini meteor 100% ini tidak full 100%, cuma sekian persen saja ada bahan campurannya meteor. gitu berarti ya. Iya. Terus ada lagi bahannya Pulau Sani. Pulau Sani itu Apa itu kalau urusan? Pulau Sani itu kalau sekarang baja ringan ya. Yang saya anggap sebagai baja yang sangat ringan. Itu Pulau Sani. Kalau ini kerisnya besar, ini sangat ringan. Sangat ringan. Ya, sangat ringan. Mungkin tidak lebih dari 1 kilo. Berarti bahannya banyak ya, maksudnya Bahannya banyak. nggak besi aja, ada yang campuran meteor Iya. ataupun polosan itu. Ada, Sebentar, Pak Budi. ada lagi yang dari pasir Malelo katanya. Oh, ada. Kata orang dulu ada pasir Malelo, terus ada yang seperti ini tadi. Ini percampuran antara kuningan dan baja, dan mungkin ada perunggunya atau bahkan ada emasnya. Untuk membedakan kuningan dengan emas, kita hanya cuma menggunakan magnet. Kalau emas, perunggu itu kan termasuk logam mulia. Kalau magnet itu ditempelkan, maka dia tidak akan menempel. Sedangkan kalau ini bahannya ini terlalu banyak kuningannya atau besinya atau bajanya, dia akan Menempel. menempel. Oh gitu. Gitu. Terus, nah ini ada keris ini. Ini kadar meteornya mungkin ya sedikit sebenarnya, tapi lebih banyak daripada keris-keris yang lain ini, Mas Bres. Iya. Keris jala ini. Terus untuk menghitung, kan setiap keris katanya ada lo ya Pak Budi. Jadi kita bisa menghitung lo dari depan sini, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Teman saya itu ada yang menghitung gini, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Enggak apa-apa sih, tapi lucu juga. 1, 2, 3, 4, Cara 5. menghitungnya seperti itu ya. Iya, ini Itu berarti lo 5. Ini keris Singo Kencono paling kesukaannya Mas Irul ini. Ada keris juga di sini yang lo 3. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini. Nah, ini lo 3. 1, 2, 3. Cuma 3 aja ya. Bahannya sangat indah ini. Keris ini keris menurut saya Keris apa, Pak Budi? keris kalau Itu namanya Jangkung Mangkurat Mas, insya Allah. Jangkung Mangkurat Mas ya. Iya. Sepuh ya Pak Budi itu ya. Menurut saya sepuh, menurut saya. Ya. Kalau di Kenteng ini sangat tebal, keras, tebal. Kalau tipis ya ting gitu mungkin. Jangkung Mangkurat Mas. Terus bisa lagi ada yang mungkin ini. Nah, ini agak banyak nih loknya. Ini
keris Nogorojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi nama aloknya juga banyak, ada wok 3 itu mungkin jangkung, wok 5 disebut sebagai Pandowo, 7 itu tergantung ada nyantiknya atau tidak, kembang kacangnya apa tidak, itu ada jarang soko, yang soko, terus 9, 10, 11 itu sampai banyak loh itu. Berarti setiap lot itu mungkin ada lot 3, 5, 11, 7 ataupun 13 itu sendiri-sendiri ya namanya. Iya, Ya? namanya Ini untuk Pak Budi ataupun Pak Irul, monggo sinten mawon cara untuk merawat keris yang baik dan benar itu gimana? Soalnya kan kebanyakan sekarang banyak yang kerisnya dibiarkan sampai berkarat ya. Bertahun-tahun dibiarkan katanya nggak boleh dicuci atau gimana. Nah itu semisal dicuci setiap, katanya kan ada setiap bulan suro. Kalau dicuci sebelum hari apa bulan Asyura itu gimana, nggak apa-apa atau diperbolehkan atau tidak? Soalnya kan kita masyarakat Jawa biasanya terlalu fanatik dengan hal-hal seperti itu ya. Monggo dijelaskan. Ya, sebenarnya itu seperti manusia juga sih. Manusia itu kayak pengen awake anggap awet resik, yo kerep-kerep adus lah. Dicuci gitu ya Pak. Iya, pusaka juga seperti itu. Tapi dari pertanyaan Mas Agus tadi kan kepercayaan orang Jawa spesialkan bulan lah. Bulan biasanya kan bulan Sura kalau orang-orang Jawa. Bulannya. Mohon maaf ya ini agak gimana, orang Jawa yang katanya kejawaan sangat kan biasanya kalau mencuci keris ataupun pusaka selain keris itu kan biasanya mencari bulan waktu bulan Suro. Nah, itu pendapatnya jenengan gimana? Ya, Apa boleh sewaktu-waktu, apa harus bulan itu ya, tersebut? semua itu kan ada pilihan lah. Iya. Ada pilihan, ada hari baik, ada bulan baik. Kalau sebenarnya itu menurut saya itu setiap hari pun gak apa-apa, cuman kepercayaan orang ya, Gitu. orang Nggak sama berarti ya. sama ya. Jadi semisal mencuci keris itu nggak harus di bulan itu ya. Iya. Pokoknya kelihatan kotor, Ya. dicuci. Nah untuk metode pencuciannya mungkin bisa dibocorkan gimana Pak Irul ataupun Pak Budi, monggo mulutnya. Nah, kalau pencucian itu spesial mencuci keris. Kalian promosi ya. Monggo mungkin Pak Budi. Gimana cara mencucinya? Karo kopi ini harus di. Oh ya, silakan minum. Kulo namung ngutaken didhawuhi guru kula. Anjir, Rimon. Sama nika pernah menjang kula bahwa pusaka itu ibaratnya seperti diri kita. Kalau pusaka itu kotor, berarti seperti diri kita yang sedang sakit. Apa maksudnya kalau sedang sakit itu berobatnya 1 tahun sekali atau Enggak. jadi kalau sakit berobat, Iya. sakit berarti gitu ya. Ya semacam itu. Kalau pusakanya kotor, secepatnya dibersihkan. Jadi semisal ini pusaka hadiah dari sahabat Mas Irul. Saya masih ingat orangnya ini. Ini datang pertama kali itu sangat kotor. Tapi sangat kotor. Sangat kotor. Terus kalau kita menunggu bulan Suro, selang waktunya itu sangat lama. Masih lama. Masih lama itu. Terus akhirnya Mas Irul ngutus kula, dawuh dhateng kula, "Bud, iki ndang umbahan soalnya kok selak rusak." Nah nggih, terus piyambake nggih dawuh ngoten iki berarti keris sing kotor iki padha karo wong sing nandang Badan yang kotor lah ya. Bisa terkait bulan Suro atau itu kepercayaan kita. Jadi karena di bulan Suro banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal yang besar yang terjadi dan itu tidak bisa dibantahkan. Ya, jadi kita harus menghormati pendapat masing-masing orang sesuai keilmuannya masing-masing. Jadi bagaimana cara merawatnya? Bagaimana menurut Mas Yudhis, bagaimana cara merawat pusaka itu? Ini saya jadi pertanyaan. Ini untuk Pak Budi ya, teman Pak Irul. Untuk cara merawat atau membersihkannya itu harus dicuci atau ada metode lain? Kalau Mungkin untuk merawat keris. kalau kami Ya. dari Singo Kenjono, jadi merawat pusaka itu sama seperti merawat
diri kita. Jadi semakin sering dilihat, semakin sering dipegang, itulah cara merawat yang paling baik. Mengapa kok seperti itu? Semisal pusaka itu jarang kamu lihat, Mas Idris, jarang kamu lihat, pasti kamu tidak akan tahu dalamnya pusaka itu, oh keris saya itu masih kotor atau sudah masih bersih, itu kan tidak tahu. Kalau sering dilihat, dibuka, dilihat, dipandang, oh tahu ini kotor, harus segera dibersihkan. Oh ini masih bersih, dipercantik dengan apa, minyak, dengan atau gimana. Jadi cara merawatnya, kalau kami keris satu pusaka ini sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin ada 5 tahun tidak dicuci, lebih mungkin. Tapi masih bagus ya, maksudnya Masih nggak kotor gitu ya. masih bagus. Mungkin ada trik atau apa gitu biar pusaka itu nggak kotor, atau mungkin dari cara pegangnya atau gimana itu apa? Jadi gini, Biar nggak cepat biar nggak gampang kotor ya. Ya. Kami menyediakan wadah-wadah seperti ini. Jadi untuk menarik kita, jadi ada tempat-tempat khusus untuk pusaka-pusaka kita. Nah, ini pusaka ini sudah sangat lama ini tidak dicuci ini. Sudah bertahun-tahun ini. Tapi posisinya masih sangat bersih karena tempatnya juga bersih, terus sering kita lihat. Jadi kalau ada kotoran kita cukup pakai sikat saja. Sikat semacam sikat gigi yang lembut itu kita sikat, bersihkan dulu biar debu-debu yang menempel hilang. Setelah itu baru dioleskan minyak. Jangan sekali-kali memegang bagian tengahnya ini karena ini akan cepat korosi. Jadi tayang cara bahasa Jawa. Jadi cepat kering. Kalau pegang ya tepian, yang tepi. Oh gitu. Ya pegang gini. Jangan dipegang yang tengah, nanti cepat korosi. Kalau disikat itu nanti nggak merusak keaslian atau mungkin seninya di keris itu, Pak Bud? Enggak, Sikatnya gitu. kita pakai sikat yang sangat lembut, untuk sikat gigi yang sangat lembut. Jadi tidak merusak besi, tidak merusak besi. Aman berarti ya? Aman. Terus setelah itu baru dikasih minyak. Cara mengoleskan minyak itu juga menggunakan kuas, jangan menggunakan tangan. Cepat terus berkarat. Warna dari minyak kita juga harus menentukan. Warnanya kita pakai warna yang jernih dan tidak lengket. Mungkin minyak apa, Pak Bud? Bisa dijelaskan? Nanti bisa sebut merek nanti ya. Oh gitu ya. Nggak enak nanti. Promosi nanti ya. Nggak enak kalau sebut merek. Jadi kalau nanti ada minyak, intinya minyak itu harus jernih, tidak berwarna. Jernih, tidak berwarna, tidak lengket. Gitu. Ngomong-ngomong, ini keris jenis apa, Pak Bud? Mungkin keren, bagus gitu. Kalau Kelihatan ini berwibawa. namanya adalah keris Nogo Kemanten karena duanya ada dapur Nogo ini ya. Ini nogonya dua, jadi nogo ukuran nogo Kemanten. Itu kayak ada lapisan kuning-kuning itu emas Ya. atau mungkin sekedar kuning kan? Saya juga kurang tahu juga. Sebenarnya ini kemungkinan ya bisa kuningan, bisa ada kuningan campur emas atau kuningan campur tembaga atau campur perunggu, itu juga kita nggak tahu juga. Oke. Yang penting ini hasil karya seni yang saya anggap indah gitu saja. Gitu ya. Enak, simpel itu, Pak Bud ya. Karya seni indah. Nah ini untuk pertanyaan, mungkin nggak cuma sekedar saya aja ya, Pak Putih, Pak Irul. Mungkin banyak kalangan orang, ya nggak kalangan orang, mungkin banyak orang. Katanya kalau keris itu ada yang bisa disebutkan kodam atau ada apanya gitu ya. Itu benar apa enggak itu? Apa cuma sekedar besi atau sekedar keris saja, itu mungkin bisa dijelaskan? Gimana bang? Ya jelasnya itu ada, Mas. Tetap ada ya? Tetap ada. Oh gitu. Walaupun bagaimanapun kita hanya menganggap ini barang seni yang saya sukai karena saya kan juga orang seni jalanan. Iya. Ada hubungannya juga, ini juga barang seni semua ya. Tapi di sisi lain saya juga punya keyakinan ini mungkin dari ilmu sirik kopi lek anggap ini, tapi ya jelas ada maksudnya dari kesekian pusaka ini semua ada apa tadi, godam-godamnya itu ada, cuman dari kami tidak terlalu di apa ya, nggak tahu di tidak terlalu dibahas atau ya gitu. Yang penting seninya yang diambil ya, Pak Irul ya. Iya. Oh gitu.
Jadi kalau seperti yang dikatakan kodam atau gimana itu pasti ada ya di setiap pusaka itu ya. Mungkin saya bisa menambah Mas. Ya, mungkin bisa menambahkan Pak Budi. Pada waktu kecil kamu pasti pernah di apa itu namanya? Oleh orang tua atau siapa pernah lihat itu bintang jatuh Yeah. jatuh seret itu katanya jin sedang dilempar apa itu oleh malaikat itu ya. Kalau keris ini mengandung meteor, bintang itu kan juga meteor. Meteor. Iya. Kekuatan jin itu katanya tidak mau dekat-dekat dengan meteor itu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, intinya yang disampaikan oleh Mas Irul tadi adalah keris ini memiliki medan kekuatan yang jelas. Kalau orang sekarang itu anak muda sekarang kalau dibilang kodam itu mesti jin, mesti gitu Mas Irul ya. Iya. Identik lah Pak. Identik seperti itu. gitu. Nanti kami dari Siwa Kencana dibilang sirik lagi. Yang sudah disirik-sirikan. Sebenarnya ajaran itu kan ajaran yang terang. Oh gitu. Ajaran yang benar. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau orang yang bilang sirik itu Dewi Mas Irul ngaji ini kurang jeru. Tulannya kurang ada, tidak pernah mau pergi ke dunia orang lain. Dia terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Ngopinya kurang pahit, kurang kental. Iya gimana? Jadi ini setiap pusaka pasti memiliki kodam atau medan kekuatan. Ya. Dan semuanya itu tergantung pemiliknya. Bagaimana memanfaatkannya. Mungkin Mas Irul punya keris ikat jantung. Nah, kalau memberikan keris kepada orang lain langsung seperti ini namanya tidak sopan Mas. Oh tidak boleh. Ya boleh tapi tidak sopan, harus Tidak dimasukkan sopan. dulu ya baru dicaosaken. Nah ini ngomong-ngomong untuk Mas Irul ya sama Pak Budi, dari sekian banyak keris paguyuban Singa Kencana ini mungkin yang paling disukai Mas Irul sama Pak Budi sama atau mungkin beda? Kalau untuk Mas Irul sendiri monggo. Jelasnya yo nggak sama. Nggak sama ya. Ya, Nah, untuk Mas Irul sendiri mungkin yang mana yang paling disukai dari sekian banyak keris ini? Kalau semua sih bagus dan baik. Kalau bosone ora api terus nyapo disimpen. Nek rapi nyapo disimpen. Tapi Mungkin dari Dari- Mas Irul sendiri yang mengena lah dari semua keris ini mungkin yang mana semua mungkin ya menurut, yang disukai menurut saya yang kan paling semua bagus Mas Tris ya. iya Semua bagus tapi menurut saya iya pribadi loh yang paling bagus semua paling bagus tapi yang paling saya sukai Sukai. ya yang paling saya sukai terus yang kecil ini itu apa Mas Irul? namanya ya ini Namanya keris ya? ini sesuai dengan paguyuban yang kita Oh, ini miliki. berarti keris Nah, ini namanya keris Singa Kencana ya. mungkin bisa dibuka ditunjukkan ke pemirsa YouTuber yang namanya keris Singa Kencana itu yang seperti apa. Nah, ini yang disukai Mas Irul. Lihat ya. Bisa kita lihat ya. Mungkin ada kesan-kesan atau apa mungkin Mas Irul kenapa kok bisa suka dengan keris ini, dulunya gimana, pembentukan paguyubannya gimana, Ini kenapa singanya kok bisa laki-laki atau perempuan? Lanang Mas iki. Iki Kok bisa? singone lanang Cuma. diarani Singa Kencana iki ya iki. Iki singa. Nah, ini Mas Tris ya. Kan warnanya kuning. Iya. Kalau ini asli emas. Ya. asli emas itu ya. Tadi ada yang disampaikan oleh Mas Budi. Iya. Yang keris apa tadi kan ada bahannya terbuat dari entah itu kuningan atau apa ya. Kuningan. Kalau yang Singa Kencana ini asli emas ya. Hmm. Ini singanya ini lanang dan itu aku ngarani lanang mergo iki enek kacuke. Itu ada. Nah, gila ada materi ya. Ada materi ya. Nah, Ya, sebenarnya ini sangat kelihatan ini apa tuh kelaminnya Mas? Ada lagi ya. Ada Oh, kelihatan. gitu. sangat. Mungkin nanti bisa ditunjukkan sekalian ya Pak gitu ya. Untuk pemirsa YouTube di rumah. sesuai dengan paguyuban yang kita Mungkin ada cerita-ceritanya dulu kenapa kok bisa jadi Singa Kencana Wah. berhubungan dengan keris ini. sebenarnya sebenarnya yo cik dhisik lek jenenge jaranan Mas Tris. Nggih. Jelas tapi pusaka ini sudah ada
pusaka namanya Singa Kencana, Singo Kencono itu sudah ada. Terus dia nggak tahu tapi nyapo kok iso Mungkin anu ya cocok karo untuk jenenge untuk Mas Irul sendiri paguyuban. mungkin dapat wangsit atau gimana ya? Dapat petunjuk atau gimana? Tahu-tahu menamakan paguyuban Singo Kencana terus ada pusakanya pusakanya sekalian gitu ya. Iya, sebenarnya ada petunjuknya. Iya. Cuman ya gak dituduhnya jenenge petunjuk Oh kan. iya. Sigit lah. Melalui beberapa tahapan Oh iya. jelas ritual lah. Lek ritual iki cara jaman biyen ritual lek cah nom saiki ya tirakat lho. Tirakat. Siap. Gitu. Nah, mungkin untuk Mas Budi sendiri, mungkin dari semua pusaka yang ada di sini mungkin ada yang paling disukai untuk Mas Budi mungkin. Kalau nyambut niki kula share no pripun Kang. Paling temen niki pusaka niki Mas. Itu yang jangkong amangkurat tadi ya. Iya. Saya kurang mangkurat. Kalau kamu sebenarnya jangan pakai pusaka semacam ini Mas Idris. Karena di sini ada dapur rondo nunutnya. Takutnya nanti kamu diikuti rondo terus. Ini dapurnya rondo nunut ya Mas Idris? Nggih, rondo nunut nggih. Terus niki cara tiang niku lek kagem kula gagah. Ornamennya juga masih sangat lengkap. Mungkin sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih tetap gagah seperti ini. Ini walaupun ceki juga gagah juga ini. Anu keris kesayangannya Mas Irul ini. Saya sebenarnya juga sayang sama pusaka ini, cuma karena sudah disayang oleh Mas Irul saya nggak berani nyayang. Jadi aku tempuk nanti. Kayak 1, 2, 3. Soalnya 3 berarti lo jantung ini yang paling mungkin berkenan di hati saya ini. Kapan-kapan kalau boleh pulau sambet gitu. Monggo. Ini untuk Mas Irul ya. Mohon maaf nih Mas ya. Nggih. Mungkin pertanyaannya agak privasi. Dari sekian banyak pusaka-pusaka paguyuban Singo Kencana ini kok bisa banyak seperti ini gimana Mas? Beli atau mungkin dari mana? Oh ya. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau mungkin bisa dijelaskan. Ya pertanyaan yang sangat bagus gitu. Ya, kok bisa banyak seperti ini? Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa dikasih tahu kok bisa banyak. Ya mohon maaf Mas Tri ya. Iya. Saya kalau bahasa Indonesia itu enggak pakai lancar Mas. Tabu. Terus campur bahasanya penting nek dipahami. Iya, monggo sak saged panjenengan mau. Jelasnya itu dari kesekian banyak pusaka ini Mas Tris tidak ada material satu pun yang hasil pembelian itu enggak ada. Enggak ada ya malah. Ada. Ya mungkin datangnya dari mana Mas? Ya, dari ada yang dikasih. Ini contohnya ini ada 2 pusaka ini. Ini Mas Tinggi nih kalau. Ini Mas Andi. Oke. Iki kali kita. Iki paringi pusaka niki saking seorang ustadz bahkan kiai sepuh. Nah itu kok kalau piyambak nggih mboten semerep. Kenapa kok keris niki diparingi kula? Sanjange asal amanah. Nek pusaka niki sing saged ngrumat niku kula. Kula piyambak nggih bingung. Tapi ya wis jenenge amanah ya wis. Wis openi lah enak. Itu ya. Berarti setiap keris itu ada ceritanya sendiri-sendiri ya Mas Irul ya. Benar. Jadi nggak yang jelas nggak beli ya. Enggak. Yes. Ini ngomong-ngomong untuk Mas Irul sama Mas Budi kok bisa memahami tentang keris seperti ini, fungsinya, perawatannya, mungkin dari segi keilmuan keris lah. Kok bisa tahu itu dari mana? Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin mohon maaf ya agak sensitif juga ini. Mungkin jenengan ikut ilmu apa atau seperti apa mungkin mohon maaf bisa dijelaskan Mas Irul monggo. Ya sebenarnya nek arep diceritakne kok ndereki pamer ya Mas Riz, tapi ya Ini berhubung mungkin kan bisa buat teman-teman yang ada di rumah dijelaskan barangkali ada yang berminat. Mohon maaf Mas Irul, Mas Budi, barangkali ada yang berminat kepengen tahu, jadi mohon maaf ya kepengen belajar
cara seperti apa perawatan keris ataupun ilmunya seperti apa, kan mungkin jenengan bisa menjelaskan dari mana asalnya kok bisa tahu keris, kok bisa mendapatkan keris sebanyak ini. Mungkin kan awalnya mungkin dari segi ilmuannya gitu loh Mas Irul. Nggih, cerita mawon Mas nggih. Iya, mungkin Yo. gimana. Kalau dilihat dari usia, atas Iya. kula kali Mas Nggih. Budi ini kan ya. Kan masih muda-muda ya. Ini Yes. mohon maaf, dukun apa kiai? Wes, gak kena. Bopo ya waktu ada paguyuban di jalanan Singo Kencana itu jadi bopo. Kalau pas seperti ini jadi apa ini? Apa? Konyol lah pokoknya. Bener ya konyol. Ya, kalau dari awal dulu sedikit dan sedikit ya seorang-orangnya tahu belajar ilmu yang Gerang Kulon yang Banten ngono ya tahu tapi ya gak suwi. Nggih. Terus belajar neng pondok, dari beberapa pondok tidak perlu tak jelasnya lah. Ya, mungkin yang lebih spesifik yang mempengaruhi jenengan akhirnya bisa merawat keris itu mungkin dari mana gitu, mungkin Ya, ini Mas Tri, ya. apa dari mbah jenengan atau dari orang tua, mungkin dulu memang penggemar keris akhirnya kan nurun ke panjenengan ya, seperti itu kan juga mungkin bisa, atau mungkin dari segi apa, Bukan Mas Tris. enggak malah dari orang ini tua apa ya? Dulu dari salah satu guru saya waktu masih belajar dulu, ada salah satu guru itu memberi apa maksudnya saran, petunjuk apa arahan, memberi petunjuk bahwa awakmu sok ki sing nyempurnakne ilmumu kuwi kiai saka latah Gunung Kelut, ngoten Mas. mata nggih. Itu nanti ada hubungannya dengan keris ini ya Mas? Ya, ada. Nah, waktu itu ya selain berguru gak tahu tutup Mas, terus terang gak tahu tutup zaman semono ki. Nggih. Paling yo Banyak lah mungkin. 8 bulan, 7 bulan, wis to 5 bulan, bahkan ada yang 1 bulan. Wis Sudah enggak cah nom lho Yang wis. jelas tidak boleh kan. ya. Nah, terus waktu itu sambil jalan, sambil melakukan perjalanan hidup, sambil berpikir saya Mas Tri. Nah, tak pikir-pikir kok aku tahu didhawuhi karo salah satu guruku sing nyempurnakne ilmuku sok kiai saka Gunung Kelut. Nah, tak goleki Mas Tris. Nah, kelupaan waktu itu ada seorang sahabat, seorang teman yang cerita-cerita tentang seorang guru, sebenarnya ya masih baru, perguruan yang masih baru yang berada di lereng Gunung Kelut, namanya itu perguruannya namanya Bendogo Al-Ikhlas. Gunung Kelut itu daerah mana ya Mas? Gunung Kelut itu daerah Ngancar, Kediri, paling timur. Mungkin di mana Nah, timur? timurnya Gunung Kelut itu sudah Malang sana, Oh ya. terus selatannya sudah Blitar. Mungkin bisa. Nah, Cara pemetaan wilayah. Cara pemetaan nah, wilayah. itu alhamdulillah saya ketemu dengan teman, dengan sahabat tuh kasih tahu bahwa di lereng Gunung Kelut ada perguruan seni bela diri pernafasan yang bernama Padepokan Seni Bela Diri Pernafasan Bendogo Al-Ikhlas. Pada waktu itu kalau tidak salah tahun 2004 Mas Ri. 2004 saya gabung di perguruan itu. Yo saarene mbiyen yo cek semangat terus belajar dan belajar. Yo nek bengi karo gurune yo karo di gurune mbiyen kok duwe keris dicantole nek omah. Jelase yo tak tekokne. Jenenge cah nom yo tekok. Akhirnya diceritani terus diarahan sangkut tekok keris mau yo gak akeh nih Mas Tris, cuman satu tak tekokne keris iki jenenge keris apa, terus pamore apa, carane piye, lek gelok plok, akhirnya terus diweki keris itu
iki karo guru mengerti Jadi lama-lama gitu kan paling menyukai terus dunia perkerisan ya, dunia perpustakaan ya. Nah, ini ngomong-ngomong untuk masalah tadi perguruan apa Mas Irwi? Mohon maaf. Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendoko Aliklas yang sampai sekarang tetap ada di hati saya. Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendoko Aliklas ya. Ya. Itu untuk padepokan tersebut mungkin ajarannya atau mungkin dari segi ajaran atau ilmunya itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan sekalian mungkin. Kalau ilmunya itu namanya juga seni bela diri itu Kayak pencaksilat atau seperti apa? ada, semua ada di Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendoko Aliklas itu. Mungkin metode sistem pembelajarannya atau seperti apa mungkin Kalau bisa. menurut saya itu sebuah perguruan yang sangat lengkap Mas Tris ya. Iya. Sangat lengkap itu hanya di Gendoko Aliklas. Maaf loh Mas Tris ya, saya bukan membanding-bandingkan Iya. perguruan yang lain, semua bagus ya. Bahkan saya juga dulu pernah ikut seperti Jangan sebut merek. dari perguruan A, B, dan C ya. Tapi ya Mas Tris 5 bulan, ada yang 9 bulan, ada. Setelah saya hayati itu kan ada namanya pencaksilat itu cuma mengandalkan fisik. Ya, dah. Kalau di Gendoko Aliklas tidak Mas Tris. Mungkin metode pembelajarannya mungkin ada perbedaannya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Irul untuk pemirsa yang untuk teman-teman yang ada di rumah untuk Gendoko Aliklas tadi, sehingga Mas Irul bisa paham tentang pusaka seperti ini. Mungkin di sisi lain dari pusaka ini kan mungkin ada lagi ya Mas Irul ya. Ya. Dari Gendoko Aliklas tadi mungkin ilmu apa aja yang diajarkan atau mungkin metode apa aja yang bisa diajarkan di Gendoko Aliklas tadi ya. Ya. Mungkin nanti bisa buat teman-teman, andai kata mungkin mohon maaf nih, Ya. seandainya teman-teman di rumah yang ada yang belum bergabung dengan Gendoko Aliklas ingin ikut, apa diperbolehkan? Boleh. Boleh, Sangat boleh. sangat boleh sekali ya. Tergantung dari keinginan ya. Nah. Kalau ada niat ingin bergabung boleh. Ya, Nanti mungkin bisa menghubungi saya atau menghubungi Mas Budi. Ini mungkin sekedar pembahasan sedikit tentang perguruan Gendoko Aliklas tadi, seperti apa metode pembelajarannya Mas? Mungkin sesuai dengan namanya ya Mas. Iya. Namanya saja sudah Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan. Jadi ya ilmu di Gendoko itu yaitu latihannya juga pernapasan sesuai dengan namanya ya. pernapasan ya, latihannya pernapasan. Cuman nggak hanya pernapasan aja Mas Tris. Saya tadi kan di awal bilang kalau kebutuhan yang lengkap itu Gendoko Aliklas itu ini Mas Tris, namanya pernapasan. Kalau pernapasan itu kan bahasa enteng, bahasanya sing enteng. Sebenarnya kalau bahasa yang sakral, bahasa yang serem itu pernapasan itu sebenarnya itu kan tenaga dalam. Jadi proses Tenaga dalam ya. teknik pengolahan tenaga dalam. Itu nanti ada metode pembelajarannya, ada jurus, terus ada nanti kalau sudah naik tingkat lagi ada itu namanya wirid. Yang suka wirid nanti ada wirid. Terus yang suka ilmu mel itu ada. Mel itu mungkin bisa dijelaskan apa itu? Mel itu gimana ya? Kalau Dalam bahasa Jawa mungkin mel itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Mungkin Jawa. dalam bahasa Indonesia bisa dijelaskan mel itu apa? Seperti contohnya orang-orang yang dahulu bisa kuat. Kalau punya ilmu namanya ilmu Bandung Bondowoso, kita bisa kuat. Itu nanti ada tirakatnya dan ada melnya. Mel itu semacam doa lah, semacam doa yang berbahasa Jawa. Tapi kalau di Gendoko Aliklas nanti sudah dirubah Mas ya, bukan dirubah sih, ditambah dengan Sudah mana ya? diislamkan. Iya. Sesuai kurikulumnya. Sesuai kurikulumnya. Jadi nggak kok nyel ilmu wong Jawa biyen ora cuma ditambahkan dengan karena maksudnya kita sekarang kan sudah
orang yang beragama ya. Jadi ya mohon maaf Mas ya, kalau di Gendoko Iya. Al-Ikhlas itu gurunya itu orang Islam, mayoritas yang ikut orang Islam, tapi sesuai dengan namanya Gendoko, itu dari semua kalangan, dari semua agama itu bebas, bahkan dari orang Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha itu bisa gabung di perguruan kita ya. Jadi tidak dibatasi, maksudnya harus orang Islam tok, kudu orang Islam tok. Enggak. Enggak. Dari semua boleh. kalangan bisa ya. Bisa. Nanti ada, jadi kan saya bilang ada metode belajar, ada jurus, ada wirid, ada mel, ada puasa. Puasa juga ada. Ya. Itu kalau puasa itu gimana ya? Kewajibannya lah. Pelajaran ini. kewajiban ya. Ya. Ada berarti. Nah itu untuk fungsi dari mohon maaf, untuk manfaat kalau kita mengikuti Gendoko Al-Ikhlas itu apa manfaatnya untuk kita sendiri lah mungkin ya. Ya. Untuk Mas Irul atau Mas Budi itu manfaatnya seperti apa? Yang jelas yang pertama tubuh kita bisa menjadi sehat ya. Sehat ya. Dengan Olahraga berarti ya. pernafasan pokoknya. Pernafasan itu ngeten Mas Tris lek awake dhewe penak ngomong iki lek nafase iki tertata, lek pernafasan bagus, kan kehidupan kita kan jadi sehat. Ini kan ada loh orang yang nafasnya pernafasan tidak bagus kan, otomatis tidak sehat hidupnya. Berarti kayak semacam ilmu penyembuhan seperti itu ya. Oh, Kan ada nanti bisa ada. sehat gitu ya. Ya. Nanti ada untuk penyembuhan juga ada. Terus nanti kalau ada yang hobi seperti pencak dor yang ngetren kemarin-kemarin Itu bisa? bisa. Jadi banyak anak-anak muda yang suka hobi pencak dor itu berguru di Gendoko Al-Ikhlas itu ada. Dan saya lihat itu waktu bertanding tuh ya akeh sing menang dibanding sing kalah nih Mas Tris. Mungkin dari teman-teman pencak-pencak yang pengen ikut Gendoko Al-Ikhlas. Ya itu ya di medali itu ya banyak anak-anak yang seperti itu. Dan di sini perguruan kami itu orang larang hal seperti itu, yang penting positif, yang penting orang digawe kayak brutal yang dalam lah, gawe keroyokan dan sebagainya. Kalau pencador itu kan iya di atas ring lah, di atas lawan, di bawah kawan gitu. Ya, mungkin untuk pembahasan Gendoko apa tadi Mas Irul? Padepokan Bukan seni bela diri Padepokan pernapasan. Seni Bela Diri Pernapasan Gendoko Al-Ikhlas. Kelas. Mungkin andai kata ingin bertanya-tanya apa itu Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendoko Al-Ikhlas, bisa bertanya ke Mas Irul ataupun Mas Budi. Ya Mas Budi. Nah, ini mohon maaf Mas Irul, Nggih. ini kembali ke keris lagi ya, topik Iya. awal lagi. Katanya kok ada keris yang bisa berdiri tanpa rangka, itu mitos apa fakta? Itu bisa dibilang mitos, juga bisa dibilang fakta. Kalau dibilang mitos itu kan iya, wong kadang-kadang ngomong wah anak keris iso ngadeg, terus anak sing ra percaya paling yo mek taleni di pokoro lah ben ora iso ngadeg piye ngono. Mungkin dari segi keilmuan Mas Irul sendiri, ini untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, mungkin untuk penonton yang ada di rumah, mungkin bisa dibuktikan Wah, ada. bisa ya untuk Bisa, keris bisa. yang bisa berdiri tanpa rangka. Ada. Bisa? Dari kesekian banyak keris ini ada. Ada, yang ya? Bisa di Tapi untuk semua keris itu bisa berdiri tanpa rangka atau keris-keris tertentu aja Mas Irul? tertentu. Tertentu aja. Jadi nggak semua keris bisa ya? Ada. Itu untuk perbedaannya apa Mas Irul? Dari keris ini kok bisa berdiri ataupun enggak, itu karena ada apanya mungkin, atau dari segi keilmuannya atau seperti apa mungkin? Kalau menurut ilmu Gendoko yang Oh iya. ilmu yang tidak klenik tadi mas ya. Iya. Maksudnya tidak membicarakan kodam maksudnya. Itu sebenarnya kan dari keseimbangan ilmu
kalau digabung dengan digandengnya lah, digandengnya kalau ilmu Gendoko, ilmu pernafasan kan ilmu keseimbangan, jadi ada hubungannya dengan bisa sinkron gitu ya. nah, ada hubungannya dengan pusaka itu kan. Jadi tapi kalau dari segi pusaka sendiri yang membedakan ini bisa buat berdiri tanpa rangka, terus yang lainnya tidak, itu dari segi apanya Mas Jero? Mungkin bisa Mungkin dijelaskan. ada dari bentuk atau dari besinya tadi yang dijelaskan oleh Mas Didi itu ada. Jadi beda-beda ya setiap Ya, beda-beda. setiap pusaka itu beda-beda. Nah, tadi mohon maaf, monggo coba mungkin dipraktekkan lah buat teman-teman yang ada di rumah, biar tidak penasaran lagi. Memang ada kok keris yang bisa berdiri sendiri itu. Ya, ada. Mungkin monggo di mana? Untuk kerisnya Mas Irul yang mana Mas? Mungkin coba dipraktekkan, saya ingin tahu keris yang bisa berdiri tanpa rangka itu yang mana mungkin. Oh, ada Mas. Ada ya? Ya. Untuk kerisnya mungkin Oh, coba. ini. Itu jenis keris apa Mas? Ini namanya keris naga, nogo siluman. Naga siluman. Itu bisa berdiri tanpa rangka? Bisa. Nah, mungkin coba bisa dipraktekkan langsung Mas di depan kamera, biar teman-teman yang ada di rumah bisa langsung menyaksikan kalau keris yang bisa berdiri tanpa rangka itu Ada. benar-benar ada. Monggo. Bentar Mas ya. Iya, monggo Mas. Ayo. Ngopi dhisik. Ngapunten medal pundi niki? Monggo Mas mriki. Monggo mriki. Ya, mriki Mas. Sama terus ya. Nggih. Ini teman-teman, ternyata memang benar ya, keris yang berdiri tanpa rangka itu memang ada nyata. Jadi bukan mitos ya. Ini sudah dibuktikan sama Mas Irul. Ternyata untuk keris sebagian itu ada yang bisa berdiri tanpa rangka. Ilmunya apa Mas Irul kok bisa begini? Ya ilmunya yang satu ilmu konsentrasi Mas Aris. Gitu ya. Sebenarnya kalau di apa ya, di Siri ini kerisnya ada apa, ada kodamnya itu juga emang bisa ada, tapi cara mendirikannya itu kan tergantung yang mendirikan. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendirikan ya. Tadi kan ada ilmunya lah, ilmunya maksudnya ilmu konsentrasi keseimbangan, gimana supaya Ini bisa berdiri seperti ini bisa sampai berapa lama Mas? Atau mungkin kalau dibiarkan nggak bakal bisa, kalau Ya, dalam bahasa Jawa ambruk gitu nggak? ya tergantung. Kadang kalau apa ya, ya tadi kan saya bilang kan kalau pusaka ini ada kodamnya. Iya. Nanti kalau ini kan juga pusaka ini kan butuh perhatian Mas ya. Oh iya. Kalau Kasih kita- sayang lah. Kalau kita perhatikan, kita gimana ya? Kan kita kan kalau melihat seperti ini, kalau kita orang seni kan senang, nanti kita senang. Ya. Kalau kita senang, dia akan bertahan lama. Tapi kalau kita biarkan, kita tinggal gitu, Jatuh juga, sendiri. ya, juga jatuh dengan sendirinya Mas di sini. Oke, ini teman-teman, ternyata untuk pusaka saya ulangi lagi, bisa berdiri sendiri tanpa adanya rangka. Oke, Mas Irul, terima kasih sudah dibuktikan. Ngomong-ngomong, dari semua pusakanya Mas Irul ini, mungkin ada yang pernah, mohon maaf ya Mas Arya, ada yang pernah dimaharkan atau ditawar orang itu nggak Mas? Ini ngapunten Mas, ini Iya. di bahasa Jawa ya. Iya.
Nggih enten Mas Tris. Ada yang Ya, pernah ya. bisa ditawar, ada yang pernah ditawar ya? Ya, sering Sering ya. saya juga nggak tahu siapa yang ngasih tahu sinten sing nyanjangi lek Nggih. kok kedah pusaka niku sering enten tiyang Kediri, enten tiyang Ponorogo niku segi mriki terus Banyak. tanya mau memaharkan pusakanya ya kalau jawab mau nih ngapunten kula mboten jual beli Pusaka. barang antik, kula mboten jual beli barang antik. Berarti nggak diperdagangkan, nggak diperjualbelikan ya, untuk koleksi sendiri lah Mas ya. Ya, penawarannya juga tinggi Mas Tris. Mungkin Kan, berapa Mas bisa disebutkan? ada yang itu yang saya sukai itu pernah ditawar oleh deket sini orang Wates kesini Iya. itu bilang Mas kerise singo lek oleh 15 tak gone 15 nopo 15 itu 15 apa? 15 juta 15 juta. Nah, terus saya bilang ngapunten Pak kula mboten jual beli barang antik pergi nopo niki nggih patrah nggih gadan kula tapi welinge sing maringi kula riyen awakmu tak weki pusaka iki tak titip pusaka iki nek gur syaraté siji rumaten nomor loro aja sampe didol lah Itu termasuk barang antik ya Mas ya. nah, Mas itu juga barang antik apa bukan Mas? antik sekali Jadi Mas ngobrol ya Mas. Ngomong-ngomong kalau yang berdiri ini dimaharkan apa enggak Mas? Mungkin kalau 20 juta berani lah. Enggak punten Mas Tris nggih. Iya, boleh. Ini kok Mas Tris. Palinge sing nitipi, palinge sing maringi kula niku nggih niku sepindah kan ngrumat. Nomor kalih mboten marung disate. Lu jangankan kok kalih dosa Mas Tris iki di tumbas 100 ngoten kula nggih. Jadi Mas ya. Orgi nggih niku amanahe niku nggih. Ya, terima kasih Mas sudah memberikan keterangan tentang apa namanya dunia perpustakaan atau perkarisan. Terima kasih untuk Mas Nurul sama Mas Budi sudah memberikan waktunya. Semoga pembahasan pada malam hari ini bisa jadi manfaat untuk saya, Mas Nurul, Mas Budi, dan teman-teman yang ada di rumah. Dari saya akhiri, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dari Mas Budi sama Mas Nurul mungkin ada masukan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah. Monggo. Minimal sebagai orang Jawa Indonesia kita harus bisa menghargai peninggalan leluhur kita, mungkin dalam bidang keris, seni dan budaya. Jadi kita harus bisa menghargai, tidak usah menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi mungkin seseorang memiliki keilmuan tertentu, memiliki penafsiran tertentu, kita hormati saja, dan kita memiliki penafsiran tentang keilmuan kita masing-masing. Dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Nurul ada yang ditambahkan? Ya seperti yang disampaikan Mas Budi tadi, kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang yang berilmu Mas Tris ya, kita punya penafsiran sendiri-sendiri. Mungkin dari sebagian orang bilang kalau enak ngomongi wong dolanan keris sirik, nyembah demit, nyembah setan, itu kan sebagian orang. Tapi kalau saya Tergantung persepsinya ya berarti ya. saya dan Mas Budi kan cuman Nguri-nguri budaya. nguri-nguri budaya Jawa sebagai barang antik peninggalan leluhur. Maka dari itu tadi nggak dimaharkan Andrea sekali lagi ya Barangkali lain hari pengen dimaharkan hubungi saya Mas. Yaudah teman-teman, mungkin Mas Nurul itu aja yang disampaikan. ya saja. Ya, Dari kami bila ada salah dalam penafsiran atau salah ucap dan tentang ilmu yang tidak sama, saya mewakili Singo Kencono mengucapkan banyak beribu mohon maaf ya. sama. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sekian perbincangan kami dalam hal perpustakaan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin ada pesan-pesan seperti yang disampaikan.
tambahan lagi ya, tadi maaf sudah ditutup, tanya mau tambahan. Video ini bisa dilihat di YouTube channel kami, Pindago Al-Ikhlas. Untuk teman-teman mau mengenal lebih dalam apa itu Pindago Al-Ikhlas atau ingin bergabung dengan Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendera Kelas, silahkan. Sangat terbuka ya Mas Ya, ya? sangat terbuka. Bisa melihat dulu di YouTube channel kami, yaitu Padepokan Seni Bela Diri Pernapasan Gendera Al-Ikhlas. Jangan lupa Siap. like, subscribe, dan bagikan ya, agar ilmu-ilmu yang bermanfaat ini bisa membawa manfaat bagi kita Amin, dan amin. orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Idris. Siap. Saya juga terima kasih sudah diberi waktu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You